Assalamualaikum teman-teman, kembali lagi dengan saya Irma. Di video kali ini saya akan sedikit berbagi tips bagaimana caranya optimasi produk di Shopee. Nah teman-teman mohon maaf ya karena aku jarang upload video. Nah sekarang aku insya Allah mau aktif lagi. Nah jadi gini, kalau kita mau produk kita laris, ada yang beli gitu ya, kita harus melakukan optimasi produk. Nah ini aku juga dapat belajar dari senior, dari banyak youtuber yang sebetulnya dia itu seller yang udah jago jualan di marketplace kayak gitu, kayak Tokopedia, Shopee, Bukalapak kayak gitu. Nah aku di situ coba praktekin saran dari mereka dan ternyata itu benar-benar ampuh banget. Dan sekarang produk yang udah aku optimasi itu sudah ada penjualan ya rata-rata. Nah jadi sekarang setelah aku tahu maksudnya, ternyata setelah dioptimasi itu ternyata ada penjualan kayak gitu, makanya aku di sini mau berbagi juga ke teman-teman ya. Barangkali teman-teman ada yang belum tahu kayak gitu. Nah oke, caranya seperti apa? Pertama nanti aku sertakan screenshotannya di sini ya di layar, biar teman-teman juga lebih memahami. Optimasi produk itu adalah kita mengoptimalkan kayak semacam apa yang ada di produk tersebut gitu, di tampilan produk yang ada di toko kita ya. Ini aku khusus Shopee aja karena kebetulan aku jualnya aktifnya di Shopee. Nah jadi pertama itu judul produk. Judul produk itu harus kita optimasi ya. Seperti apa sih kak kayak gitu ya. Nah misalkan teman-teman ngejual produk yang banyak banget saingannya, nah teman-teman harus coba cari dulu di pencarian produk yang sama teman-teman jual gitu ya. Itu nanti cari kompetitornya yang si kompetitor ini tuh produknya itu udah laris ya, udah banyak yang terjual kayak gitu. Nah itu teman-teman coba deh dibuka, diklik. Setelah itu judul produknya itu dia apa kayak gitu, itu teman-teman nggak apa-apa disalin aja kata-katanya. Nah si judul produknya teman-teman langsung dimasukin ke judul produk punya kita gitu ya, punya teman-teman ya. Jadi misalkan kayak gini, ini si produk ini kan udah terjual banyak, karena teman-teman juga jual produk tersebut. Nah coba teman-teman gunakan judul ini tuh, judul produk ini ke judul produk punya teman-teman. Itu caranya di copy aja, disalin, nanti langsung di di produk teman-teman itu diedit, langsung diganti judulnya pakai yang itu. Nah kenapa kita menggunakan judul produk itu, karena judul produk yang tadi terjualnya udah banyak itu dia udah masuk ke sistem Shopee-nya gitu ya, kata kuncinya udah masuk gitu. Jadi ketika orang melakukan pencarian produk itu, nanti si judul produk itu tuh yang tadi digunakan itu nanti muncul gitu, karena dia juga penjualannya udah banyak, otomatis emang dia ini udah bagus kayak gitu ya. Jadi traffic produknya itu udah bagus, pengunjungnya udah banyak. Nah jadi kita nggak ada salahnya kalau kita juga menggunakan judul itu ya. Kita nggak melakukan kecurangan kok, enggak, karena ini udah umum dilakukan oleh banyak seller. Nah oke, setelah judulnya kita optimasi, yang kedua yaitu harga. Usahakan teman-teman harga harus bersaing dengan kompetitor ya, minimal kita harus sama harganya dengan mereka yang penjualnya udah banyak. Itu kita usahakan harus sama gitu harga produknya, jangan sampai kita lebih mahal. Kalau lebih mahal itu susah gitu untuk menjual, itu agak-agak sulit ya. Karena karena pembeli buyer itu pasti membandingkan gitu mana yang lebih murah ya, minimal ya harganya sama lah ya. Kalau bisa sih teman-teman bisa lebih murah, misalkan lebih murah 500 rupiah atau berapa gitu ya, itu kan lumayan ngaruh banget, serius. Silahkan coba. Nah selanjutnya setelah harga, gunakan foto produk yang bagus, yang jelas. Jadi ketika di zoom itu nggak pecah, dan pokoknya si foto produk itu harus menarik ya, harus terlihat jelas, jangan sampai buram, karena bikin buyer itu, calon pembeli itu ragu kayak gitu. Kalau foto produknya bagus, kelihatan real kayak gitu ya, itu nanti si calon pembeli pasti suka kayak gitu ya dari penampilan foto produknya. Nah setelah itu deskripsi ya, deskripsi produk usahakan sedetail mungkin, dari mulai bahan-bahannya, misalkannya kalau baju atau apa itu harus dijelaskan sedetail mungkin ya,
sedetail mungkin spesifikasi produknya, bahannya, kegunaannya, kekurangan dan kelebihannya, ukurannya harus detail. Nah, semakin lengkap deskripsi produknya itu semakin meyakinkan calon pembeli untuk membeli produknya. Jadi mereka itu nggak usah banyak tanya ke kita tentang produknya kayak gitu, karena dari hasil baca deskripsinya aja itu udah jelas banget. Jadi si produk itu benar-benar yang lagi dibutuhin sama dia apa enggak kayak gitu ya. Jadi kita biar lebih cepet aja komunikasi sama calon pembeli itu nggak terlalu banyak chat di kolom chat kayak gitu, tanya-tanya kayak gitu, itu kan memperlambat proses jual beli kayak gitu. Semakin calon pembeli yakin dengan produk yang mereka akan beli itu sesuai dengan kebutuhan mereka, maka mereka akan semakin cepat melakukan check out kayak gitu ya. Nah, setelah itu variasi produk jadi variasi produk itu yang pilihan ketika orang check out itu harus jelas, dari mulai warnanya misalkan atau ukurannya, pilihannya tuh ya. Kalau ada banyak variasi itu usahakan diisi sedetail mungkin di pilihan variasinya. Jadi konsumen itu jadinya nggak usah banyak tanya lagi, dan usahakan untuk stok produk itu diupdate terus ya, biar nggak ada miskomunikasi gitu sama si calon buyer. Jangan sampai buyer membeli misalkan untuk baju warna hitam size XL, nah di stok produknya ada, ternyata barang aslinya gitu ya, stok kitanya di gudangnya ternyata kosong. Nah, setelah orang udah check out, kitanya malah kasih tahu maaf kosong misalnya kayak gitu, kan nanti mereka kecewa jadinya gitu ya. Jadi usahakan harus sesuai stoknya. Kalau enggak, teman-teman kasih di deskripsi itu kasih catatan, tanyakan stok produk terlebih dahulu sebelum check out kayak gitu ya teman-teman. Nah, selanjutnya pas respon, kita harus cekatan dalam membalas chat. Ketika ada calon buyer tanya di kolom chat itu harus cepat balas ya, biar mereka itu nggak berubah pikiran. Kalau kita balasnya lama, mereka biasanya berubah pikiran, cari lagi deh yang lain di toko yang lain gitu, siapa tahu ada. Nah, itu aku pengalaman banget soalnya ya. Nah, setelah itu ya mungkin udah ya kayak gitu ya. Jadi judul produk, harga produk harus bersaing ya, deskripsinya harus jelas, variasinya itu harus lengkap. Terus kita juga harus pas respon menjawab chat. Nah, kalau semua itu udah dilakuin, ya udah ya, insya Allah gitu ya, pasti ada yang beli kayak gitu. Yang penting teman-teman harus update kompetitor kita, harganya dia berapa kayak gitu ya. Pokoknya kita harus bisa ngimbangin kompetitor. Nah, setelah itu boleh juga kalau ini agak sulit ya, jadi teman-teman harus usahakan punya produk yang udah ada udah ada keterangan terjual, terus ada ulasan juga. Karena apa? Karena ini sangat berpengaruh ke calon buyer untuk meyakinkan mereka, apalagi kalau udah ada ulasan, ada foto testimoni dari si pembeli yang sebelumnya kayak gitu. Nah, kalau kita mau mempercepat proses itu gitu ya, bolehlah teman-teman tapi ini nggak usah ditiru kali ya, boleh atau enggak ya, teman-teman bisa akalin dengan cara menyuruh teman Facebook atau teman online atau saudara untuk order produk teman-teman ya. Mereka order di kita kayak gitu, di Shopee-nya kita. Terus setelah order itu kasih ulasan yang bagus kayak gitu, terus kasih testimoni foto produknya atau videonya juga boleh, supaya meyakinkan si calon pembeli yang lain kalau produk yang kita jual tuh bagus. Biasanya tolak ukur si pembeli itu biasanya dari ulasan sih ya. Kalau aku sebagai pembeli juga gitu, melihat ulasannya bagus enggak nih produknya kayak gitu. Nah, yang penting kalau teman-teman mau ngakalin kayak gitu, kita order di toko kita, nyuruh teman atau saudara kayak gitu ya, untuk memancing ada pembeli gitu, nggak masalah. Yang penting teman-teman ngejual produk yang benar-benar berkualitas, yang benar-benar kualitasnya sesuai dengan deskripsi. Jadi tidak ada unsur penipuan di situ ya teman-teman. Jadi yang beli pun nantinya tidak dirugikan ketika mereka membeli, karena ngelihat ulasannya bagus itu mereka mendapatkan barang sesuai yang diinginkan kayak gitu. Jadi nggak ada unsur tipu menipu di situ ya. Oke? Kayak gitu, coba deh dipraktekin ya. Semoga berhasil, semoga jualannya laris manis. Jangan lupa di subscribe dan kasih komentar, masukan apa aja terserah teman-teman. Nanti insya Allah kedepannya aku perbaiki lagi channel aku ya. Terima kasih. Assalamualaikum.